لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah masih melimpahkan rahmat hidayah, karunia dan kasih sayangnya kepada kita bersama. Kita berharap semua ini tetap untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz Haji Ahmad Budiman LCMA yang insyaallah pagi ini akan kembali melanjutkan kajian kita tentang faraid atau fikih mawaris. Bapak dan Ibu, para hadirin rahimakumullah, kembali pagi ini kita mengawali kegiatan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sembari kita berniat untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, para hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita mohonkan pada Ustaz untuk berikan kajian kepada kita bersama pagi ini. Pada Ustaz kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعد. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ibu dan Bapak, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita puji Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai detik ini Allah masih mencurahkan segenap nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Atas berkat nikmat dan rahmat dari Allah, alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmat kehidupan sampai hari ini. Atas berkat nikmat dan karunia darinya jualah, alhamdulillah kita masih bisa menyempurnakan ketaatan sampai hingga detik ini. Bahkan dengan nikmat dan karunia darinya jualah, alhamdulillah masih bisa kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka berubudiyah, menambah ilmu kita tentang ilmu agamanya Allah sampai kita kesini dengan selamat. Itu semua juga adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kita berdoa kepada Allah semoga apa saja yang kita lakukan pada hari ini sampai duduknya kita dalam masjid ini semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu agamanya Allah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak, setiap langkah yang kita tapaki sampai kita ke rumah Allah ini adalah setiap langkah yang mudah-mudahan semakin memperdekat langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kepada beliau dan dengan senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya,
Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang kelak berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mungkin minta maaf karena suara udah agak serak-serak habis tuh kan. Lah serak-serak DC ya. Hari ini hujan. Kebetulan 2 minggu yang lewat kita membawa jemaah umroh satu kelompok 50 orang. Alhamdulillah ketika kita sampai lena banjir dulu. Bahkan ketika itu selama beberapa waktu yang panjang Arab Saudi malah tidak turun hujan. Sampai-sampai ketika itu sholat istisqa orang seluruh Arab Saudi. Jadi sholat istisqa sehari 2 hari belum hujan. Ternyata seminggu setelah itu hujan turun. Kami sampai di Indonesia belum hujan lagi di Arab Saudi itu. Begitu sampai di Indonesia sehari 2 hari dapat kabar Jeddah banjir. Dengan banjir yang luar biasa, subhanallah, sampai-sampai banyak kendaraan yang terseret air ibu ya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian dan ketenteraman kepada negeri Arab Saudi, sehingga negeri yang senantiasa dikunjungi oleh kaum muslimin baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau beko sebentar agak setengah jam hilang suara, berarti sampai di sini enggak jawab ya. Mudah-mudahan sampai selesai ya. Kalau panjang umur, insyaallah kita berniat nanti tahun 2023 kita insyaallah berangkat umroh lagi ibu dan bapak. Ya di bulan Februari rencananya kita mau berangkat lagi. Kalau ada yang mau berangkat bisa sekalian insyaallah. Al-Azhar Islamic Tour. Al-Azhar. Nanti kita bahas setelah ini insyaallah. Kita mengaji dulu ya. Umroh itu ibadah, kaji fikih waris ini juga ibadah. Nanti kalau ada yang ingin informasi setelah kajian ini nanti boleh ketik bertanya langsung. Insyaallah bulan Februari kita berangkat insyaallah. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita rutinkan pada hari Selasa pertama di bulan genap, insyaallah kita akan membahas tentang kajian fikih al-faraid atau fikih waris. Pada pertemuan yang lalu masih tertulis kayaknya di papan tulis ya, alhamdulillah ada yang menghapus. Berarti tidak ada sebelum kok kajiannya pakai papan tulis. Ya, masih tertera di papan tulis kita tentang apa saja yang mesti kita lakukan sebelum harta seseorang itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Maka dalam pertemuan kali ini akan kita bahas apa saja syarat dan ketentuan sehingga proses kewarisan bisa kita lakukan. Ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam istilah ilmu waris itu supaya terjadi yang namanya proses kewarisan, maka harus terpenuhi yang namanya rukun kewarisan. Sama seperti ibadah. Ya, kalau wudu ada rukunnya, salat juga ada rukun. Rukun ini apa? Kalau dia ada dalam sebuah ibadah, maka sahlah ibadah tersebut. Kalau tidak ada salah satunya, maka ibadah tadi tidak sah. Contoh dalam masalah wudu, di antara rukun wudu itu adalah membasuh muka. Lain sah wudu orang kalau seandainya sudah dibasuhnya mukanya, tidak sah. Satu saja yang kurang maka tak sah ibadah tadi, maka harus terpenuhi kesemuanya. Nah, dalam proses pembagian warisan juga ada namanya rukun kewarisan. Apa itu rukun kewarisan? Hal yang harus ada supaya persoalan waris bisa kita laksanakan. Maka yang pertama yang menjadi rukun kewarisan adalah harus ada orang yang meninggal dunia. Nah, ini yang pertama, harus ada yang meninggal dunia. Kalau tidak ada yang meninggal, risiko ini sebenarnya bisa dibagi warisan bu? Tidak. Dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah misalnya, tidak ada yang meninggal dunia, maka tentu tidak ada yang namanya bagi-bagi waris. Tapi bagi-bagi sedekah bisa, bagi-bagi hibah boleh. Seorang bapak misalnya dia sangat kaya raya, dia belum meninggal dunia, dikumpulkannya anak-anak, amba bagi seorang si A dapat rumah, dapat tanah, dapat mobil. Boleh seperti itu? Boleh.
Dengan catatan berarti ketika dia memberikannya, berarti di saat itu berpindahlah kepemilikan tadi dari si bapak kepada anak-anaknya. Itu dengan catatan saat itu juga. Itu namanya bukan bagi-bagi warisan, dan bukan juga bagi-bagi wasiat. Nah, ini bedakan. Karena kalau wasiat itu pemberlakuannya setelah orang yang membagi-bagikan itu meninggal dunia. Nah, beko kalau mati apa, si A dapat sekian, si B dapat iko, si B dapat tanah, iko rumah, foto. Nah, itu namanya bagi-bagi wasiat. Tapi kalau dia memberikan saat masih hidup, itu bukan warisan namanya, bukan wasiat namanya, tapi mungkin boleh kita namakan bagi-bagi sedekah atau bagi-bagi hibah, boleh. Jadi syarat pertama agar kewarisan bisa dibagi harus ada yang meninggal dunia. Dan meninggal dunia ini ada dua, ibu dan bapak. Yang pertamanya ada yang meninggal secara hakiki. Ya, meninggal secara hakiki. Apa maksudnya? Betul-betul meninggal dunia dia. Nampak oleh kita meninggal dunianya itu, atau minimal nampak kita dia jenazahnya disolatkan, atau tahu kita ditanya oleh orang di mana kuburannya Tuhan, bisa kita tunjuk di mana tempatnya. Itu namanya meninggal dunia secara hakiki. Ada lagi namanya meninggal dunia itu meninggal dunia yang hukmi, secara hukum. Apa itu meninggal dunia secara hukum? Meninggal dunianya tidak nampak oleh kita. Ditanya oleh orang di mana pusarono, tidak tahu atau. Ya, contoh misalkan seperti kasus ada misalnya pesawat ya melakukan penerbangan, tiba di hutan Kalimantan, hilang ya. Hilang saja, orang tidak tahu di mana. Ini kan ada pada itu kejadian ya. Pesawat terbang di Tel Aviv, tiba-tiba tidak tahu sudah tidak terdata. Itu kalau pesawatnya hilang, kira-kira orangnya mana? Nah, orang-orangnya hilang. Ya, tahu kita di mana posisi mereka? Tahu di mana kuburannya? Dalam kasus seperti itu bagaimana? Andai misalnya ada di antara mereka yang pergi itu memiliki harta yang banyak, pergi berangkat naik pesawat, hilang pesawat itu ibu dan bapak. Bangkai pesawat itu tidak tahu di mana posisinya. Apakah kemudian ahli waris bisa membagi-bagikan harta orang yang sudah hilang tadi? Nah, harus ada kepastian dulu, ada kepastian hukum. Nah, inilah nanti yang akan diproses di pengadilan. Kalau seandainya setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR misalnya, dicari-carilah selama beberapa hari tidak ketemu bangkai pesawat tadi. Mungkin boleh jadi ada kecelakaan parah di tengah jalan, sama pesawat itu hilang dan hancur, sehingga semuanya sudah meninggal dunia. Maka setelah dilakukan pencarian tidak ada lagi kemungkinan hidup, diputuskan oleh pengadilan bahwa orang ini sudah meninggal. Nah, kalau sudah diputuskan seperti itu, maka diistilahkanlah kematian ini dengan kematian hukmi atau keputusan hukum, diputuskan oleh pengadilan. Kalau sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia, maka dengan sendirinya harta yang ditinggalkannya baru boleh dibagikan sebagai warisan. Kalau orang zaman dahulu misalnya ibu dan bapak kan tidak naik pesawat hilangnya. Misalnya lah barahani tidak pulang-pulang, hilang. Ya, kalau zaman dahulu itu hilang, berbahaya ibu dan bapak. Kalau dia pergi ke luar negeri atau keluar daerah, itu sangat sulit sekali untuk bisa kembali. Kenapa? Zaman dulu susah. Ya, alat komunikasi tidak ada. Kali telepon lima kali hubungi. WhatsApp tidak ada orang. Ya, nah, GPS apa lain? Nah, di mana posisi kawan? Kita tidak tahu. Ya, kalau zaman dahulu pergi ke luar negeri biasanya itu sudah sangat tidak aman. Zaman kini akan disawit. Ya, bayi ke Malaysia sana malah kan. Nah, bisa selfie di situ di Petronas. Di zaman dahulu itu keluar saja kita dari kampung halaman, belum tentu kita selamat di negeri orang. Belum lagi nanti di jalan ketemu harimau ya. Tampak nanti binatang-binatang buas, diterkamnya kita buaya dan lain-lain. Alun beko di jalan, ancaman-ancaman begal, ya, ancaman perompak, penyamun dan segala macam. Maka orang kalau sudah hilang lama, tapi ketika ditanya di mana kuburannya tidak tahu orang. Maka pemutusan atau penentuan apakah dia masih hidup atau tidak, kematiannya itu diputuskan oleh pengadilan.
pengadilan atau hakim yang ada ketika itu. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan kematian hukmi, diputuskan secara hukum oleh pengadilan. Jadi rukun pertama kewarisan harus ada yang meninggal dunia, baik meninggalnya hakiki nampak oleh kita maupun hukmi. Yang kedua, supaya bisa terjadi kewarisan juga adalah harus ada yang namanya ahli waris. Ya. Yang meninggal dunia lain, tapi yang akan menerima warisan tidak ada. Bisa dibagikan warisan? Tak bisa. Ada orang misalnya dia kaya raya tapi hidup sebatang kara, meninggal dunia dia, siapa yang menerima warisannya? Tidak ada. Nah, jadi Pak Ustaz, kan fikih itu banyak. Tentu sia-sia harta tadi tidak. Kalau dalam Islam dahulu itu ada namanya Baitul Mal, rumah tempat penyimpanan harta. Baitul Mal itulah tempat dana-dana dari pemerintahan, dari negara itu dikumpulkan di sana untuk digunakan kepada kemaslahatan umum. Maka dikelola di sana. Kalau di awal zaman ini Baitul Mal itu sudah menjadi lembaga keuangan. Nah, BMT namanya. Pernah dengar Bu BMT? BMT itu apa? Baitul Mal wa Tamwil. Bait itu rumah, mal itu harta, tamwil itu pembiayaan atau pendanaan. Jadi orang kalau mau nyimpan di model-model koperasi inilah atau model-model bank. Tetapi fungsi Baitul Mal di zaman dahulu itu lebih besar. Kalau dapat ghanimah peperangan disimpan di Baitul Mal. Kalau misalkan ada harta dari sedekah dikumpulkan di Baitul Mal. Nanti negara mengumpulkannya. Kalau ada dana dari pajak dikumpulkan di Baitul Mal. Nanti negara yang mengatur bagaimana pembagiannya. Termasuk andai ada orang kaya raya tapi tidak punya ahli waris, nah nanti hartanya masuk ke dalam Baitul, dibagikan nanti sesuai dengan kebijakan pemerintahan waktu itu. Nah, jadi syaratnya harus ada ahli waris. Yang ahli waris ini ada dua juga. Ada ahli waris yang betul-betul hidup, ya, yang betul-betul sudah jadi orang. Ada ahli waris calon orang. Ada calon orang, Bu? Janin yang belum lahir. Jadi kalau seandainya orangnya hidup, jelas dia akan menjadi ahli waris. Tapi kalau dia belum hidup, bagaimana? Contoh, ada orang sepasang suami istri baru menikah, baru sebulan 2 bulan menikah, meninggal suami. Ternyata ketika dia meninggal, dia meninggalkan istri dalam kondisi hamil. Maka ketika itu tidak hanya istri yang menjadi ahli waris, ya, tetapi juga termasuk janin yang ada dalam kandungannya. Tapi yang harus diingat, kapan diberikan warisan itu kepada janin? Jadi yang ketika masih dalam janin tidak pandainya menerima. Pastikan bahwa janin tersebut lahir dalam kondisi hidup. Kalau dia sudah hidup, maka ketika itu dapatlah dia bagian warisannya. Sebelum dia dipastikan itu, maka disimpan dulu jatah untuk dia. Pokoknya bagian pokok itu untuk janin. Karena memang nanti akan berbeda bagiannya. Andai janinnya laki-laki, bagiannya berbeda dengan janin perempuan. Dicari di SG laki-laki. Ketika keluar bersih, ya kan? Atau sebaliknya. Karena memang masing-masing itu punya nanti pembagian yang berbeda. Nanti akan kita bahas berapa jenis bagian masing-masing ahli waris. Yang jelas ini dulu. Jadi syarat atau rukun kedua warisan itu bisa dibagi harus ada ahli waris. Baik hidup secara nyata sudah jadi orang ataupun calon orang. Nah, sampai seperti itu Islam itu mengatur ibu dan bapak siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Bahkan janin pun sendiri, kan belum jaga hidupnya itu. Janin kan belum jelas hidupnya. Tetapi Islam sudah memberikan perhatian bahwa andai dia nanti hidup, maka dia akan dapat warisan. Dan jenis warisannya itu menunggu melihat apa jenis yang keluar. Kalau laki-laki sekian, kalau perempuan sekian. Kalau kambal apa Ustaz? Juga nanti. Jadi semuanya sudah memiliki aturan. Itu rukun yang keberapa, Bu? 2 ya. Yang pertama apa tadi? Ada yang meninggal dunia. Yang kedua ada ahli. Yang ketiga
ada harta yang diwaris, harus satu hartanya. Ya, kalau tidak ada harta apa yang mau dibagikan? Ternyata ketika meninggal tidak ada harta yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan hutang. Kalau hutang yang ditinggalkan bagaimana? Dibagi-bagi juga? Hah? Baca caranya. Kalau justru yang meninggal dunia meninggalkan hutang, siapa yang membayarkan? Ahli waris. Ibu kaluan dititip saku ibu. Gimana caranya? Diambil dari harta orang yang meninggal dunia. Lalu bagaimana Ustaz? Kan kita menemukan bahwa setiap kali ada peristiwa kematian, datanglah ahli waris mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah berpulang ke rahmatullah orang tua kami sianu. Kok ada hutang piutang beliau, kok pitih yang berbilang, ameh yang membungkak, ya kain yang bersyabih, kan gitu ya. Kami ahli waris siap menyelesaikan secara kekeluargaan. Apakah itu maksudnya ahli waris yang mengeluarkan uang dari sakunya? Tidak. Maksudnya adalah ahli waris berfungsi sebagai perwakilan dari almarhumah yang baru saja meninggal dunia. Karena tidak mungkin mereka yang bayarkan hutang kan? Mereka sudah meninggal dunia. Mereka sudah meninggal dunia, maka ahli waris yang berposisi menggantikan proses pembayaran tadi. Yang uang hutangnya itu diambil dari mana? Dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Oh, Ustaz, tak ada yang ditinggalnya, ada memang hutang saja yang ditinggalnya. Agak balik itu ya. Allah harta tidak ada yang ditinggalkan, yang ditinggalkan malah hutang. Ya. Bagaimana caranya? Siapa yang membayar? Pada dasarnya yang dituntut melunasi hutang itu adalah orang yang meninggal dunia. Sehingga jangan sampai nanti ada yang berpikiran, oh kan yo kan selama kok yang terangah jawab yang membayarkan hutang orang meninggal dunia itu ahli waris. Sebab acok ahli waris ngecek boleh itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ada orang salah paham, nyuguilah hutang banyak-banyak ketika masih hidup. Bapak dibayar hutang banyak-banyak, apa datang besok meninggal, aman, bukan ada ahli waris. Salah pak. Hutang itu tetap dibayarkan dari harta orang yang meninggal dunia. Lalu bagaimana kalau seandainya orang yang meninggal dunia dan tidak punya harta, Ustaz, hutangnya banyak? Nah, disitulah boleh kepada ahli warisnya, anak istrinya misalnya, yang membantu melunasi hutang. Tapi atas nama kewajibankah itu? Bukan. Karena siapa yang berhutang, dia yang melunasi. Tidak ada ceritanya orang yang berhutang, bahwa yang kan itu tidak ada. Dalam Islam itu tidak ada namanya dosa turunan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Siapa yang berhutang, ini yang melunasi. Tapi kalau seandainya ternyata yang berhutang itu orang tua kita, dia berhutang gara-gara membesarkan kita, menyekolahkan kita, membiayai kita, berhutang ya gara-gara itu. Maka kita sebagai anak, inilah saatnya kita berbakti kepada orang tua. Jangan biarkan kemudian mayat orang tua kita, roh orang tua kita syukran zat. Jangan sampai biarkan roh orang tua kita justru terkatung-katung, ya, tergantung karena tidak selesai pembayaran hutangnya. Dan memang persoalan hutang ini berat ibu dan bapak. Nabi saja dahulu pernah ada sahabat ketika meninggal dunia, ternyata sahabat itu masih memiliki hutang. Apa kata Nabi? Kalau gitu tolonglah kalian saja yang mensolatkan. Tidak mau Nabi mensolatkan. Bukan berarti kemudian haram mensolatkan jenazah yang memiliki hutang, tidak. Tapi sikap Nabi itu menunjukkan bahwa orang yang meninggal dalam kondisi berhutang itu kondisinya berat. Sampai kemudian ada sahabat lain yang menawarkan, ya Rasul, hutangnya saya yang nanggung. Ditanggung oleh kalian. Nah, kalau begitu oke lah, salat kita. Nah, dalam kasus yang lain pernah Nabi juga mencontohkan ketika itu Nabi tidak sholat, akhirnya sahabat saja yang mensolatkan. Artinya apa? Orang yang meninggal dunia dalam kondisi berhutang tetap kita harus mensolatkan. Tetapi sikap Nabi yang tidak mau menyolatkan menunjukkan bahwa kita disuruh berwaspada terhadap masalah hutang. Jadi memang perlu kita berwaspada dan hati-hati dalam masalah hutang ini, Bapak. Nah, ketiga berarti
rukun sebuah kewarisan baru bisa terjadi syaratnya ada harta yang diwaris. Kalau ada 3 hal ini, ada orang yang meninggal dunia, ada ahli waris, ada harta yang diwaris. Kalau ini sudah terpenuhi, maka bisalah kita lakukan proses pembagian harta warisannya. Ya, rukunnya ada 3. Nah, setelah itu baru kita nanti lari ke sini, Ibu dan Bapak. Apa saja hal-hal yang mesti kita lakukan sebelum harta itu dibagi-bagikan sebagai warisan? Pertama, kita keluarkan biaya jenazahnya. Yang kedua, kita membayarkan hutangnya. Yang ketiga, kita mengeluarkan wasiat. Mana yang tersisa, kalau masih ada sisanya, itulah yang dibagi-bagikan sebagai warisan. Nanti karena tadi ada menyinggung masalah wasiat, ini pembahasannya khusus, nanti akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Nah, kalau seandainya kita sudah mau membagi-bagikan warisan, tentu akan kita kenali dari keluarga yang ditinggalkan ini. Seseorang meninggal pasti rata-rata memiliki keluarga, Ibu dan Bapak. Ya, minimal kalau dia suami berarti ada istrinya, ada anak keturunannya, ada orang tuanya, ada saudara-saudarinya. Maka yang perlu kita ketahui kemudian adalah siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Ini boleh kita hapus ya Pak ya. Jadi tadi rukun kewarisan itu ada 3. Yang pertama ada yang meninggal. Ya, ada yang meninggal dunia. Yang kedua ada ahli. Yang ketiga ada. Ya, ada harta warisan. Nampak apa? Sama juga yang Malaysia. Nah, sekarang yang mau kita kenali kemudian adalah siapa saja orang yang bisa menjadi ahli waris, atau dalam bahasa lain, apa saja yang menjadi penyebab seseorang bisa menerima warisan. Dalam Islam, hal yang menyebabkan seseorang bisa menerima warisan itu ada 3. Ada 3 sebab-sebab kewarisan ya. Sebab-sebab kewarisan itu ada 3. Yang pertama, Ibu dan Bapak, seseorang itu boleh menerima warisan dari orang lain kalau orang lain itu meninggal dunia. Syaratnya adalah ada hubungan nasab. Hubungan nasab tahu? Hubungan darah. Ya, awak membahasakannya. Ada hubungan karib kerabat. Yang itu ditandai dengan proses kelahiran. Makanya kalau ditanya siapa saja orang yang berkaitan hubungan nasab dengan kita, maka jawaban pertama adalah kedua ibu bapak kan mengalir darah mereka ke kita. Setelah itu siapa lagi di atasnya? Kakek dan nenek kita. Ke bawah ada anak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Itu namanya hubungan nasab. Sampai ke bawah, cucu, cicit dan seterusnya. Jadi ada yang namanya sambungan nasabnya ke atas, ada yang sambungan nasabnya ke bawah. Ada lagi yang sambungan nasabnya ke kiri dan kanan. Siapa itu? Saudara, baik itu saudara-saudari kandung, atau saudara-saudari seayah, sebapak, atau saudara-saudari seibu. Itu namanya ada hubungan nasab. Termasuk juga paman-paman kita. Paman di sini yang dimaksudkan itu adalah lebih dominannya adalah paman yang dari jalur ayah. Kalau dia berarti apa ya? Apa? Apakah paman dari ibu atau mama tidak termasuk yang memiliki kerabatan? Ada. Tetapi Islam mengenal
kalau jalur kekerabatan itu lewat jalur ayah, posisinya lebih kuat. Sementara kalau jalur kekerabatan itu lewat jalur ibu, maka posisinya lebih lemah. Makanya dalam proses pembagian warisan itu nanti akan ditanya, kalau seandainya tidak ada ahli waris terdekat, nanti ditanya, apakah si mayat ini punya paman dari jalur bapak, apakah hanya memiliki apa-apa, kan begitu. Makanya orang kalau dia memiliki hubungan nasab ini, maka berarti dia berpotensi menjadi ahli waris. Itu yang pertama, ada hubungan nasab. Berarti orang tua kita ada hubungan nasab dengan kita? Ya, itu namanya orang tua kan? Nanti mungkin ada bertanya, Ustaz, kalau orang tua tiri Pak, atau ayah angke Pak, pertanyaannya, ada tak hubungan nasabnya? Berarti karena tidak memiliki hubungan nasab, tidak ada potensi bisa menjadi ahli waris. Itu yang pertama. Jadi sebab kewarisan yang pertama itu adalah adanya hubungan nasab. Yang kedua, yang menjadi penyebab kewarisan adalah adanya hubungan pernikahan. Sepasang suami istri menikah mereka. Semenjak hari pernikahan itu, maka dihitunglah mereka memiliki status hubungan pernikahan yang sah. Meninggal dunia salah satunya dalam status masih suami istri, maka yang lain menjadi ahli waris kalau ada yang meninggal dunia. Tapi dengan catatan bahwa mereka hanya bisa saling mewarisi itu kalau mereka masih sah sebagai suami istri. Suami istri sudah berpisah, sudah bercerai 10 tahun misalnya, meninggal dunia salah seorang, apakah yang lain dapat warisan? Dapat apa? Agak ragu ibu jawab Pak. Masih. Suami istri sudah bercerai 10 tahun berpisah. Setelah itu meninggal salah satu dari mereka. Katakanlah suami meninggal misalnya. Apakah istri tadi dapat warisan? Tidak. Karena memang tidak lagi menjadi suami istri. Tapi misalnya suami istri tadi ibu dan bapak punya anak seorang laki-laki. Mereka kemudian pisah. Suami meninggal dunia, istri dapat warisan? Anak dapat tak? Bapak dapat? Ada hubungan nasab. Hubungan nasab itu jauh lebih kuat daripada hubungan pernikahan. Makanya kita mengenal ada istilah mantan suami mantan. Tapi ada nggak istilah mantan anak mantan apa? Tidak ada. Mantan anak ya Pak? Itu beda ya. Mantan anak ke sekolah gitu. Ya itu beda ya. Suami istri yang berpisah, mereka punya anak. Andai si suami meninggal dunia, istri tak dapat, sementara anak tetap dapat. Oh, meninggal dunia si istri, suami tidak dapat, tapi anak tetap dapat. Bagaimana kalau seandainya yang meninggal dunia si anak? Dapat tak dua orang tadi? Kenapa dapat? Karena keduanya itu adalah orang tua bagi si anak. Orang tuanya boleh saja berpisah, tapi bagi si anak keduanya tetap orang tua. Tidak akan pernah hilang status itu. Nah, itulah namanya kekuatan hubungan nasab. Di sini memang kekuatan hubungan nasab itu nomor satu ibu dan bapak. Jadi kalau pernikahan itu bisa datang dan pergi, tapi nasab sekali dia terhubung tidak akan pernah terputus selama-lama. Meskipun ada orang tua mengingatkan, pulanglah, larilah dari sekolah. Tidak ambu akui sebagai anak kan gitu ada ya. Ya, jangan kemari lagi. Tidak ambu anggap sebagai anak. Bisa putus status anaknya? Tidak. Dia tidak akan pernah hilang meskipun disumpah sampai 100 kali pun tidak bisa hilang. Karena hubungan itu begitu kuat, tidak ada yang bisa memutuskannya. Tapi kalau pernikahan dengan talak, dengan cerai, maka dia akan terpisah. Itu sebab yang kedua, sebab pernikahan. Sebab yang ketiga, dan ini jarang, bahkan mungkin tidak ada lagi di sini, yaitu disebabkan karena memerdekakan budak hamba sahaya. Ada budak ini bu, yang ada budak-budak ya kan? Nah, budak-budak kicik lah ada. Di Malaysia itu banyak budak-budak ya. Nah anak
Budak yang dimaksudkan di sini sama dulu mungkin pernah kita mendengar cerita tentang Bilal bin Rabah. Tahu Bilal bin Rabah? Itu kan budak. Ya, di masanya dia pernah menjadi budak yang dikarenakan dia masuk Islam disiksa lah dia. Diikat di padang pasir. Kalau pergi ke Arab tuh bayangkanlah bagaimana panasnya padang pasir itu. Itu kalau ketika sedang puncak-puncak musim panas. Kalau kita pergi sekarang kan jalannya sudah beraspal gitu ya. Pakailah misalkan terompa japi, terompa japang itu malah laki di jalan tuh kadang. Saking panasnya aspalnya itu karena menerima sengatan matahari bisa lengket kadang-kadang sandal kita itu di sana. Nah, Bilal waktu itu direbahkan di atas padang pasir, kemudian diikat tangannya, kakinya, kemudian ditempelkan batu, diletakkan batu di atas badannya. Ketika itu kemudian datanglah Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah. Setelah dibeli kemudian dimerdekakan, dibebaskan. Bilal, sekarang saya sudah beli kamu milik saya, dan sejak sekarang kamu saya bebaskan dari perbudakan. Sehingga menjadilah Bilal itu manusia merdeka. Sebelumnya bagaimana? Nyurang tapi tidak dianggap kurang. Coba bayangkan nyurang, bau juik tapi tidak dianggap. Itu makanya perbudakan itu sangat kejam. Sebab orangnya lain tapi tidak dianggap. Kalau ada orang jadi budak ibu dan bapak, itu semua orang tahunya budak, maka dia tidak mendapatkan hak-hak sebagai manusia. Diperjualbelikan bisa. Bapak nak lari saja bisa, tak bisa ada lari. Orang tahu sebagainya budak gitu. Kalau larinya dikembalikan kepada tuannya. Ya. Makanya budak, kalau seandainya ada orang yang memerdekakannya, kemudian jadi manusia merdeka, contoh seperti Bilal tadi. Andai Bilal meninggal dunia ibu dan bapak, dan Bilal tidak memiliki ahli waris, sebatang kara dia misalnya, maka orang yang kemarin memerdekakannya bisa menjadi ahli waris, yaitu Abu Bakar. Kenapa? Karena memang sama seperti andai anak yang baru lahir berhak dapat warisan karena dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi ibu ini berjasa melahirkan anak yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, maka orang yang memerdekakan budak jasanya adalah mengeluarkan si budak dari yang awal mulanya tak dianggap manusia menjadi manusia. Nah, itu jasanya orang yang memerdekakan budak. Maka karena jasanya itu, andai budak yang dia merdekakan kemudian meninggal dunia tak memiliki ahli waris, maka yang memerdekakannya bisa mendapat warisan. Tapi hanya yang memerdekakan yang dapat warisan, bukan yang dimerdekakan. Nah, andai Bilal dengan Abu Bakar misalnya meninggal dunia, Abu Bakar bisa Bilal dapat warisan? Enggak. Kalau dapat belum Bilal warisan, untung 2 kali kan? Dimerdekakan yo dapat warisan ya belum. Makanya dalam proses memerdekakan budak, yang berhak dapat warisan itu adalah yang memerdekakannya. Berarti berapa Bu? 3 hal yang menjadi sebab kewaris. Yang pertama adalah hubungan nasab, yang kedua hubungan pernikahan, yang ketiga memerdekakan budak. Yang 2 ini saja yang paling kita temukan pada hari ini. Makanya kalau kita baca buku-buku hari ini, apalagi mungkin kompilasi hukum Islam, ketika membahas sebab-sebab yang menyebabkan kita boleh menjadi ahli waris, hanya 2 ini saja. Yang pertama ada hubungan nasab, yang kedua ada hubungan pernikahan. Nah, sampai di sana dulu Ibu dan Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan Bu, Pak? Silakan Bu. Persusuan. Apakah hubungan persusuan bisa menyebabkan pewarisan? Tidak. Karena tidak ada hubungan tidak ada nasabnya. Persusuan itu menyebabkan adanya kemahraman, haram menikah, tapi dia tidak menyebabkan adanya saling mewarisi. Jadi saudara-saudari sepersusuan bukan termasuk ahli waris, karena tidak ada dalam doa ini. Tidak ada hubungan nasabnya. Nasab itu tahu ya, yang dia keluar dari rahim ibunya, melahirkan ibunya, itu hubungan nasab itu. Tapi karena sepersusuan tidak ada kaitannya, maka tidak menjadi ahli waris. Ada yang lain? Silakan Ibu dan Bapak. Boleh. Cek Pak. Apa dulu? Boleh lah. Apa dulu ya? Silakan. Sambil minum ya. Tentang warisan tadi, kalau ada seorang
suami atau bapak meninggal dunia. Jadi dia meninggalkan satu istri dan satu anak yang masih kecil. Setelah wafatnya sang suami, dia meninggalkan hutang. Jadi setelah meninggalkan hutang, karena suami ini hutangnya lebih banyak daripada hartanya, Ustaz. Jadi apakah nanti hutang ini dibebankan ke istri atau ke anaknya, Ustaz? Bagaimana penjelasan, Ustaz? Baik. Seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya ada, tapi hutangnya jauh lebih banyak. Apakah kemudian hutang itu dibebankan kepada istri dan anaknya? Tidak. Dalam ilmu waris, kalau seandainya seseorang meninggal dunia, kemudian harta yang tersisa tidak mencukupi, maka orang yang memberikan hutang boleh mengambil harta yang ada itu, sebatas secukup berapa yang dia bisa dapatkan. Contoh misalkan dia memberikan hutang 100 juta, sementara harta yang ditinggalkan cuma 50 juta, maka yang diambil oleh orang yang memberikan hutang hanya harta yang ada, yang 50 juta tadi. Sisanya bagaimana? Nah, pertama, tentu saja istri dan anak bukanlah orang yang berhutang di sini. Dia tidak berhutang, maka tidak boleh mereka dituntut secara hukum fikih. Cuman boleh kalau seandainya istri atau pihak keluarga adalah orang yang berkelapangan, boleh membantu untuk melunasi hutang tadi. Kalau seandainya keluarga punya kelapangan itu. Tapi secara hukum agama tidak mungkinlah istri tidak berdosa, anak tidak berdosa dituntut mereka masuk penjara gara-gara itu, tidak. Maka di sini akan diminta bagaimana pihak yang memberikan hutang, apakah ini kebetulan orang tidak lagi punya harta. Kalau seandainya dia rela, maka itulah yang menjadi pelunas hutang bagi dirinya. Dia ambil yang 50, dia bebaskan yang 50 lagi. Itu bagian sedekah dari dirinya. Tapi kalau seandainya dia menuntut, maka berarti nanti bolehlah diselesaikan secara kekeluargaan. Barangkali ada kompensasinya, mungkin pihak keluarga yang ditinggalkan, karena barangkali sedih pula kalau seandainya sampai istri dan anak dituntut, maka keluarga besar mungkin ramai-ramai melunasi, itu juga boleh. Tapi pada dasarnya orang yang tidak berhutang tidak mungkin dituntut dengan hutang yang dia tidak buat sendiri. Secara dasar seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau lanjut dari tadi, Ustaz, Ya. ada ini, Ustaz, seperti dalam cerita kita lihat, Ustaz. Dalam cerita. Jadi karena tidak bisa melunasi kan dianggap masih berhutang gitu, Ustaz. Betul. Jadi keputusan yang memberi hutang tadi, disuruhlah istrinya bekerja atau mungkin jadi pembantu atau apa untuk nanti melunasi hutang. Bagaimana kondisi orang berhutang ini? Apakah itu termasuk zalim, Ustaz? Makanya memang ibu dan bapak, perkara hutang ini kan sebenarnya perkara berat. Saking beratnya itu orang kalau berhutang disuruh untuk mencatat. Ya tujuannya apa? Supaya ada kejelasan. Jangan sampai ketika orang meninggal dunia justru malah meninggalkan hutang. Karena memang bahayanya itu berat. Secara hukum agama orang tidak akan mungkin dituntut dengan hutang sementara dia tidak melakukannya. Maka kalau seandainya istri mau, kemudian dia berupaya melunasinya, maka itu ibadah dari istri tadi. Ya, karena memang dia tidak berhutang. Tidak mungkin orang yang tak berhutang dituntut melunasi hutang tadi. Kalau dia mau, maka itulah bentuk dedikasinya. Mudah-mudahan bentuk bagian ketaatan dia kepada suaminya yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu masuk surga dia. Dia mudahkan urusan suaminya ketika menghadap Allah, dan dengan gara-gara itu menjadi ibadah bagi dirinya, ridho suaminya, dan dia juga dapat masuk surga. Amin. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan tadi, Ibu. Ya. Dibagi-bagi lagi sesuai dengan pembagian. Jadi orang yang misalkan di antara ahli warisnya ada janin, maka dibuat dua perhitungan. Apa dua perhitungan itu? Pertama, perhitungan andai janin ini lahir sebagai manusia, berapa perkiraan bagiannya? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, andai janin ini tak jadi hidup atau dalam kondisi belum lahir sudah meninggal dunia, keguguran, berapa bagian ahli waris yang lain? Nah, jadi dengan cara seperti itu kita tinggal selama dia belum lahir, maka kita pisahkan dahulu berapa bagian kemungkinan yang dia dapatkan, kita amankan, kita simpan dulu.
Kalau ternyata dia meninggal dunia, maka dengan perhitungan pertama kita bisa memperkirakan bahwa kira-kira bagian yang lain yang kurang. Karena contoh misalnya harta itu ada 100 juta. Untuk anak ini misalnya dapat 25 juta kalau dia hidup. Ya, kalau dia hidup, misalkan ahli warisnya cuma istrinya saja. Ya, seorang meninggal dunia, ahli warisnya istri dan juga janin dalam kandungan. Istri itu pada dasarnya dia mendapatkan 1/8 harta kalau punya anak, dan 1/4 harta kalau suami tidak punya anak. Jadi nanti ibu dan bapak, kalau seandainya seseorang itu meninggal dunia dengan perkiraan anaknya hidup, maka langsung si istri dapat 1/8. 1/8 dari 100 juta, 12 juta 500. Maka sisanya itu disimpan dulu untuk memastikan anak ini kalau dia lahir, dia bisa mengambil semua harta, apalagi kalau dia laki-laki. Ternyata anak ini tidak jadi lahir, keguguran misalnya, maka istri mendapatkan bagian lebih banyak, yaitu 1/4 harta. 1/4 harta berapa? 25 juta. Berarti yang 7 berapa tadi? 87.500.000 yang sudah diasingkan tadi, ambilkanlah lagi 12,5 jutanya lagi, berikan kepada istri, sehingga istri mendapatkan bagian 25 juta. Oh Ustaz, masih ada sisa-sisa baca Ronyo. Nanti lihat, kalau ada ahli waris yang lain, mereka yang berhak menerimanya. Begitu Ibu ya. Jadi tetap diamankan bagian janin ini, dan kita tunggu sampai dia lahir. Kalau dia lahir, berikan bagiannya. Kalau tidak, berikan kepada semua ahli waris yang lain sesuai dengan perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan dengan memperkirakan kalau janin tidak lahir, berapa bagian ahli waris yang lain. Dan memang persoalan warisan ini Ibu dan Bapak, yang paling penting dari kita itu adalah menyadari bahwa di Islam itu ada aturan pembagian warisan. Kalaupun nanti kita terkendala, kita tidak tahu cara menghitungnya, kita bicarakan. Kalau misalkan ada yang mau berkonsultasi, bisa. Selama bisa kita bantu jawabkan, kita bantu berikan solusi. Ya, sehingga nanti persoalan-persoalan seperti itu bisa diselesaikan. Karena memang persoalan kematian itu akan terjadi di mana-mana Ibu dan Bapak. Setiap hari akan ada yang namanya peristiwa kematian. Setiap hari ada orang meninggal, Pak. Tidak harus disiko ya Bu ya. Tidak disiko, kadang disinan. Tidak disinan, kadang disiten, kan itu kan, disitun, macam-macam. Yang jelas kalau kita kumpulkan saja sekota Bukit Tinggi ini, misalnya dalam saat itu ada yang meninggal dunia. Mungkin apalagi kita yang di sini ya, di rumah sakit, info itu lebih cepat mungkin. Setiap hari ada saja info kematian. Sementara orang yang meninggal dunia berkemungkinan dia punya harta, maka butuh diselesaikan cara pembagian warisannya. Nah itulah kira-kira Ibu dan Bapak ya materi kita pada pagi hari ini. Masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada. Lanjut Ibu, silakan Bu. Ya. Bagaimana dengan arisan? Itu kan berupa siklus. Arisan. Ada yang meninggal di antara peserta itu. Siapa kewajiban yang berkewajiban Kalau seandainya ketika seseorang masih ikut warisan ternyata arisan ya, dia ikut arisan, dia sudah menerima atau belum menerima? Nah sudah menerima. Berarti kalau dia sudah menerima itu menjadi hutang kan? Hutang yang harus diteruskan. Nanti kalau dia sudah meninggal dunia, lihat dari harta yang dia tinggalkan itu masih ada enggak harta yang bisa menutupi biaya arisan yang belum dia bayarkan. Tapi kalau seandainya tidak ada juga, maka itu sebaiknya dibicarakan kepada pihak keluarga. Barangkali nanti ada keluarga, katakanlah suaminya mungkin atau anak-anaknya yang berkemampuan, barangkali bisa membantu, maka itu perlu untuk ditutupi. Bagaimanapun itu adalah hutang yang harus dilunaskan. Jadi itu masih menjadi hutang ya Bu ya. Tidak berarti dengan meninggalnya seseorang berarti habis keikutsertaannya dalam arisan, karena ini hutang. Beda hal kalau dia sudah memberikan arisannya tetapi belum menerima. Nah, justru ini jadi warisan bagi ahli waris. Ya, kok para dape, kok nanti ahli waris yang dibagi-bagikan. Tapi kalau dia sudah menerima, sementara iuran arisannya belum selesai, maka ini menjadi hutang bagi yang sudah meninggal dunia, dibantulah nanti oleh pihak keluarga. Kira-kira seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain Bu? Silakan Pak. Apa tadi ya? Apa dulu Bu? Apa tadi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama pembantu rumah tangga dengan budak? Tidak sama.
Nauzubillah ya kan. Budak itu bisa diperjualbelikan. Pembantu kuliah. Kan di penjara apa perjualbelikan pembantu? Beda ya Pak ya. Beda statusnya antara budak dengan pembantu. Ya sama-sama. Ada ibu tadi di belakang sebentar. Ya silakan. Ya. Ya. Kenapa? Berarti dia mengakui hutangnya, tapi tidak mau bayar ya. Kadang ada orang tidak mau bayar dia karena rasanya hutang loh, itu kan gitu. Oke, baik terus. Dia bilang kalau saya masih minta pada anak saya, Ya. tulisannya banyak ditinggalkan. Berarti tahu dia berhutang. Baik. Hadis Nabi mengatakan matlul ghani zulmun. Orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang itu berbuat zalim. Ya. Orang yang mampu ya tapi tidak mau melunasi hutangnya itu zalim itu Pak. Beda dengan orang telah berusaha ingin membayarkan hutangnya tapi memang tidak ada kemampuan lain. Lah di kupu-kupuan tidak terkumpuan tidak terlunasi hutang itu beda kasusnya. Maka dua orang ini status hukumnya berbeda. Orang yang kaya menunda hutang tidak terbayar hutangnya itu nanti hartanya bisa diambil atau kalau tidak ada nanti Allah yang akan memperhitungkannya di hari kiamat. Tapi orang yang memang tidak mampu bahkan sudah berusaha dia tidak terkumpul baginya uang, niatnya ada meninggal dunia dia. Dalam sebuah hadis dikatakan orang yang berniat melunasi hutangnya tapi ternyata karena ajal menyebut lebih awal Allah nanti akan melunasi hutang. Dia dibantu karena niatnya ingin melunasi hutang. Niat bersih itu Allah tahu. Tapi kan ini masalah hati. Allah lebih tahu. Allah tahu mana yang memang betul-betul berusaha tapi belum mendapatkan pembayar hutangnya, mana yang dia sengaja menunda-nunda bayar hutang. Menunda bayar hutang bagi orang yang memiliki kecukupan berdosa. Ya Bu ya, kira-kira seperti itu. Dan yang Ibu lakukan betul, mengingatkan orang yang berhutang itu bagian dari ibadah, Pak. Ya, orang berhutang kawa. Kadang-kadang ada orang yang seakan mau menyebutnya Ustaz. Ya. Hanya yang bilang kawa, entah siapa berhutang jadi begitu kan? Ingatkan saja Bu, itu bagian dari ibadah. Karena lebih baik dia lunasi di dunia daripada nanti dia lunasi di hari kiamat. Baik, beko melunasi hutang di hari kiamat tuh. Ya, kira-kira seperti itu Bu. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, Ustaz. Banyak loh. Atau lupa itu di belakang tuh anaknya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara pembagian harta warisan harta yang berserikat. Harta berserikat ini misalnya suaminya kerja, kemudian istrinya kerja. Ya. Sudah boleh warisan tersebut dibagi. Kemudian seperti Ustaz banyak terjadi. Misalnya suaminya kaya, istrinya, kemudian suaminya meninggal, istrinya nikah lagi, kemudian harta dari suaminya ini mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari sementara warisnya ada ya. Apakah mereka ini termasuk gunakan harta anak yatim? Baik. Ini pertanyaan terakhir kepada Bapak ya. Jadi bagaimana cara membagi harta warisan orang yang sudah berserikat sama-sama bekerja misalnya? Andai suami istri hartanya dikumpulkan, mereka usahakan, maka nanti harus dipisah mana yang betul-betul kata suami, mana kata istri. Dalam Islam, kepemilikan setiap orang itu diakui. Ya, lirrijali nasibum mimma iktasabu, bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabun, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi kalau masing-masingnya berusaha, maka kepemilikan masing-masing diakui oleh Islam. Andai ada yang meninggal dunia, maka yang dibagikan hanya harta yang menjadi pencarian masing-masing. Contoh dikumpulkan harta itu, ternyata 50%-nya punya suami, 50% punya istri. Maka yang dibagikan kalau suami meninggal dunia hanya 50%. Dari 50% itu ada jatah istri, ada jatah anak. Jadi yang punya istri tidak diganggu-gugat, karena itu harta miliknya. Begitu juga kalau istri meninggal, dari 50% tadilah dibagikan ke suami kepada anak-anak. Jadi harta suami tidak diganggu-gugat. Yang kedua, kalau seandainya suami istri telah meninggal dunia, hartanya dibagikan kepada istri nikah lagi. Apakah boleh? Itu hanya dia. Kalau memang dia sudah melewati masa iddah,
sudah dipastikan rahimnya kosong, kemudian datang lagi jodohnya. Apakah boleh dia menikah? Ya silakan. Tapi yang jelas bagian istri itu untuk istri, bagian anak untuk berdosa kalau istri itu nyoba warisan suaminya, Bu ya. Anak-anak kami malah nikah sama orang lain. Maka harus diperjelas berapa bagian anak-anak dibagikan, berapa bagian istri dibagikan. Kalau panjang umurnya kemudian bertemu dengan jodohnya silakan, tapi dengan catatan tidak dibawa larinya semua harta peninggalan karena bagaimanapun juga anak-anak adalah termasuk ahli waris. Yang kira-kira seperti itu ya. Untuk yang bagi tadi persentasenya itu siapa? Nah, nanti akan kita bahas Pak, karena memang belum sampai ke sana. Ada nanti berapa bagian masing-masing ahli waris. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik Ibu dan Bapak, datang nanti 2 bulan lagi Pak ya. Yang harta bersertifikat tadi kan misalnya 50% itu tempat pengadilan negeri yang memutuskan atau pengadilan agama. Sebenarnya selama dia bisa diselesaikan dalam proses kekeluargaan, tak perlu sampai ke pengadilan. Karena kalau sudah pengadilan itu agak baik kasusnya. Jadi selesaikanlah secara kekeluargaan dahulu. Cari ustadz, cari buya, selesaikan masalah itu. Terimalah berapa bagian warisan dengan lapang dada. Begitu saja. Kalau secara kekeluargaan sudah terbagikan, maka tidak perlu lagi dibawa ke pengadilan. Karena kalau ke pengadilan itu agak apa jadinya punya. Mau dia baca kaklu awak gara-gara bagi warisan. Makanya penting kita menyadari ini. Mudah-mudahan kita dijaga dari harta-harta yang tidak berhak kita terima, dan supaya harta kita jauh lebih baik dan lebih halal. Amin ya Rabbal. Mungkin itu saja Ibu dan Bapak apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Memang kalau bahas masalah warisan itu banyak kadang-kadang yang bermunculan. Cuman karena waktu kita terbatas, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya, bagi nanti yang ada kelapangan rezeki di dalam warisan banyak, Ane Pak Umroh bisa sama-sama nanti. Insya Allah bulan Februari kita berangkat insya Allah. Demikian Ibu dan Bapak, lebih dan kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita aturkan pada Ustaz Haji Ahmad Budiman Yasimah. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita, terkhusus dalam persoalan harta warisan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari,